Selamat datang para pelanggan di kanal Kehidupan Senja Bahagia. Saya menemukan kondom di dalam tas suami saya. Alih-alih membuat keributan, saya diam-diam menyuntikkan asam sulfat ke dalamnya menggunakan jarum suntik. Malam itu, telepon berdering dari unit gawat darurat rumah sakit. Kabar yang datang adalah suami saya dan adik ipar perempuan saya. Keduanya dalam kondisi kritis dan organ reproduksi mereka harus diamputasi. Mendengar kabar itu, adik ipar saya langsung pingsan di tempat. Selama 5 tahun terakhir, saya adalah seorang istri idaman yang patut dipuji oleh siapapun. Rumah kami selalu bersih tanpa sebutir debu, dan setiap waktu makan, nasi hangat serta soto selalu tersedia. Mulai dari sepasang kaos kaki hingga dasi suami saya, semuanya tertata rapi dan bersih berkat tangan saya. Saya meninggalkan karier saya sebagai seorang insinyur kimia lulusan terbaik untuk menjadi penopang yang kokoh bagi suami saya Rian, agar ia bisa mengembangkan kariernya sebagai direktur di sebuah perusahaan konstruksi besar. Setiap kali ibu mertua saya datang ke rumah, beliau tidak pernah berhenti memuji. Memang menantuku yang terbaik. Rian pasti sudah menyelamatkan negara di kehidupan sebelumnya sampai bisa mendapatkan istri sepertimu. Saya hanya tersenyum. Senyum yang bahkan saya sendiri tidak tahu apakah itu tulus atau palsu. Sore itu, Rian kembali lagi dari perjalanan dinas yang mendadak. Seperti biasa, ia masuk ke rumah dengan wajah yang sangat lelah, melemparkan tas kerja kulitnya yang mahal ke sofa, dan langsung menuju kamar mandi. Aku lelah sekali. Siapkan saja makanan yang ringan. Selesai mandi, aku harus memeriksa beberapa kontrak. Suaranya datar dan tanpa emosi, seolah-olah saya adalah asisten rumah tangga yang sudah terbiasa dengan semua pekerjaan di rumah ini. Saya sudah terbiasa. Sudah lama sekali percakapan hilang dari meja makan kami selama 5 tahun ini. Yang ada hanyalah suara denting peralatan makan dan keheningan yang menyesakan. Dia bilang itu karena pekerjaannya berat, dan saya pun mempercayainya. Saya mengambil tas kerjanya. Saya bermaksud mengeluarkan dokumen-dokumen dan menatanya di atas meja kerja, seperti yang biasa saya lakukan, sebuah kebiasaan yang tertanam dalam di alam bawah sadar saya. Namun, hari itu ada yang berbeda. Resleting saku kecil di samping tas tidak tertutup rapat, sedikit terbuka. Dari celah itu, warna merah muda seperti susu stroberi yang manis menarik perhatian saya. Warna itu sama sekali tidak cocok dengan dunia abu-abu dan hitam di dalam tas Rian. Jantung saya terasa mencelos, dan tangan saya mulai gemetar. Perlahan, saya membuka resleting itu sepenuhnya. Di dalamnya, ada sebuah kotak kondom persegi. Di atas kotak berwarna merah muda itu, tercetak gambar buah stroberi yang menggoda dengan tulisan provokatif, sensasi rasa stroberi. Saya mengambil kotak itu. Hawa dingin merayap di punggung saya. Kami sudah lebih dari 3 bulan tidak berhubungan intim. Setiap kali saya mencoba mendekat, dia selalu menolak dengan alasan lelah atau pekerjaan sedang sangat berat. Tapi sekarang, ada benda seperti ini di tasnya. Dan ini bukan jenis biasa yang kami gunakan, melainkan produk dengan tambahan aroma. Seketika, berbagai adegan melintas di kepala saya. Perjalanan dinasnya yang sering mendadak, telepon yang harus ia terima di balkon, hingga ekspresi kagetnya ketika saya tanpa sengaja menyentuh ponselnya. Bahkan aroma parfum wanita asing yang samar-samar menempel di kemejanya, yang ia sebut sebagai aroma parfum rekan bisnis yang ia temui di sebuah pesta. Semua kepingan itu kini tersusun menjadi satu gambaran yang begitu jelas dan kejam. Saya telah membohongi diri sendiri terlalu lama. Saya bersusah payah mempercayai kesetiaan pria yang kepadanya saya telah mendedikasikan masa muda saya. Saya diam-diam meletakkan kembali kotak kondom itu ke dalam tas dan menutup resletingnya dengan hati-hati seperti semula. Lalu saya pergi ke dapur. Tangan saya masih dengan gesit menyiapkan soto ayam panas kesukaannya. Kuah bening, suiran ayam yang rapi, hingga irisan seledri tipis, semuanya seperti ilusi kebahagiaan sempurna yang telah saya bangun dengan susah payah selama 5 tahun. Namun, sesuatu di dalam diri saya sudah hancur berkeping-keping. Bukan kecemburuan yang riuh atau rasa sakit yang hebat, melainkan kehampaan yang begitu dingin dan kosong. Malam itu, saya masih duduk di seberangnya, tersenyum ramah sambil menyajikan lauk untuknya. Makan yang banyak ya, biar kuat. Saya berbicara dengan suara semanis stroberi di kotak itu, tapi dia mungkin tidak menyadari bahwa api kepatuhan di mata saya telah padam.
Ketika Rian duduk di meja kerjanya dengan soto ayam panas, saya berkata pelan, "Sepertinya ada bau tidak sedap dari kamar mandi. Biar aku periksa saluran airnya." Dia hanya mengangguk. Matanya tidak lepas dari layar komputer. Alasan yang sempurna. Saya masuk ke gudang kecil di sebelah kamar mandi, tempat segala macam barang dan peralatan perbaikan ditumpuk. Pandangan saya berhenti pada sebuah botol plastik putih di sudut. Pada labelnya, ada gambar saluran air yang tersumbat menjadi lancar dengan tulisan pembersih saluran ampuh. Bahan utama, asam sulfat. Saya mengangkat botol asam sulfat itu, menimbang beratnya di telapak tangan. Cairan ini saya beli dulu saat wastafel tersumbat, dan sangat kuat, cukup satu tutup botol kecil untuk melarutkan kotoran apapun. Sebuah pikiran gila namun anehnya sangat jernih melintas di kepala saya. Saya tidak berteriak atau menangis, saya hanya menjadi sangat tenang. Begitu tenang, hingga mengerikan. Saya adalah seorang insinyur kimia. Saya tahu lebih baik dari siapapun daya hancur cairan kental di dalam botol ini, zat yang bisa melarutkan besi, apalagi daging manusia. Saya kembali ke kamar tidur. Rian sudah melempar tas kulitnya ke atas tempat tidur. Suara air dari kamar mandi menandakan dia sudah mulai mandi. Dia punya kebiasaan mandi lama, dan itu waktu yang cukup bagi saya untuk melaksanakan rencana. Saya diam-diam membuka tas dan mengeluarkan kotak kondom rasa stroberi itu. Ada 12 buah yang dikemas dengan rapi. Saya membuka kotak P3K di rumah dan mengambil sebuah jarum suntik kecil, jenis yang biasa digunakan untuk suntik insulin. Saya kembali ke gudang dan mengunci pintu rapat-rapat. Di bawah cahaya lampu yang redup, saya mengenakan sarung tangan karet tebal yang biasa saya gunakan untuk membersihkan toilet. Dengan jarum suntik, saya mengambil sedikit asam sulfat dari botol. Gerakan saya presisi, tanpa sedikit pun getaran. Seolah-olah saya sedang melakukan eksperimen di laboratorium seperti dulu. Jumlahnya saya atur dengan tepat. Tidak terlalu banyak hingga merusak kemasan, tetapi juga tidak terlalu sedikit hingga tidak efektif. Lalu saya kembali ke kamar tidur. Napas saya teratur dan tenang. Satu persatu, dengan hati-hati, saya menusukkan jarum tipis itu melalui kemasan foil perak dan menyuntikkan larutan asam sulfat ke dalam selaput karet yang rapuh. Jarumnya sangat halus sehingga hampir tidak meninggalkan bekas. Saya melakukan pekerjaan itu dengan teliti seperti mesin. Setiap kali jarum menusuk, saya teringat akan kebohongan Rian, pengorbanan saya, dan masa muda saya yang terkubur di rumah ini. Tidak ada rasa bersalah, hanya perasaan sedang menyeimbangkan keadaan. Dia menabur angin, jadi dia harus menuai badai. Dia memberiku rasa pahit pengkhianatan, maka aku akan membalasnya dengan rasa pahit asam sulfat. Setelah selesai dengan yang terakhir, saya menata semuanya kembali seperti semula di dalam kotak dan meletakkannya kembali ke tempatnya di dalam tas Rian. Saya melepas sarung tangan dan menyimpan semua peralatan di gudang tanpa meninggalkan jejak. Tepat saat itu, Rian keluar dari kamar mandi, hanya selembar handuk melilit tubuhnya, rambutnya basah kuyup. Dia menatapku dan bertanya, "Lama sekali di dalam, sedang apa?" Saya tersenyum lembut seperti biasa. "Melihat saluran air, bukan apa-apa. Lanjutkan saja kerjamu. Akan kubuatkan secangkir teh jahe." Dia duduk kembali di mejanya tanpa curiga sedikit pun. Malam itu, saya berbaring di sampingnya dan tidur nyenyak untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun. Tidur lelap seseorang yang telah menyelesaikan tugas penting. Sekitar pukul 2 dini hari, saat tidur saya paling lelap, dering telepon yang keras merobek keheningan malam. Saya tidak terkejut. Mungkin saya malah sudah menunggu telepon ini. Rian, yang berbaring di sebelah, bergerak gelisah. Dia mengulurkan tangan untuk meraih telepon di nakas, tetapi saya lebih cepat. Saya melihat nomor tak dikenal di layar dan menekan tombol jawab. "Halo, apakah ini keluarga Bapak Rian?" Suara seorang wanita yang tidak dikenal dan panik terdengar dari seberang. Saya menjawab dengan suara yang dibuat seolah-olah baru bangun tidur. "Iya, saya istrinya. Ada apa ya?" "Ini dari UGD Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Bapak Rian dan seorang wanita dibawa ke sini dalam kondisi kritis. Bisa tolong segera datang?" Dari seberang telepon, terdengar suara riuh yang membingungkan. Teriakan orang-orang, bunyi bip mesin, dan sebuah jeritan yang sangat kukenal. Seorang pria berteriak-teriak memanggil nama seseorang. "Yulia,
Tolong selamatkan istri saya. Yulia. Suara itu adalah suara Rino, adik Rian. Dan Yulia, tidak lain adalah istri Rino, adik ipar saya. Dalam kegelapan, senyum dingin tersungging di bibir saya. Ikan kedua pun ikut terpancing. Rencana saya jauh lebih berhasil dari yang saya duga. Saya pikir dia berselingkuh dengan wanita lain di luar sana, tapi ternyata, dengan anggota keluarga sendiri, sungguh menjijikkan dan kotor. Rasa mual naik dari perut, tetapi segera terkubur oleh rasa puas yang luar biasa. Saya mengatur suara saya dan mulai berakting gemetar dan ketakutan. Ya Tuhan, apa maksud Anda? Suami saya. Suami saya baik-baik saja. Dan siapa wanita yang bersamanya? Orang di seberang terdengar bingung. Kami juga belum tahu pasti. Sebaiknya ibu segera datang. Kondisinya sangat serius. Setelah menutup telepon, saya mengguncang Rian yang masih tertidur lelap. Oh, tidak, dia tidak ada di sini. Saya duduk sendirian di atas ranjang yang dingin. Saya mengambil napas dalam-dalam dan memulai sandiwara saya. Saya menyalakan lampu meja dan dengan tergesa-gesa mengobrak-abrik lemari, memilih pakaian yang sederhana dan sedikit lusuh. Cermin memantulkan sosok saya dengan rambut acak-acakan dan wajah tanpa riasan. Saya mencoba membuat mata saya terlihat sembab. Tetapi anehnya, tidak setetes pun air mata keluar. Hati saya sudah lama mengering. Akhirnya, saya memutuskan bahwa ekspresi syok dan kosong saja sudah cukup. Saya mengambil tas tangan, dengan cepat memasukkan beberapa lembar uang tunai dan kartu identitas. Sebelum melangkah keluar pintu, saya menoleh ke belakang. Semuanya masih tertata rapi dan bersih. Sarang palsu yang telah saya rawat dengan susah payah. Tapi saya tahu, mulai malam ini, tidak akan ada yang sama lagi. Saya pergi ke rumah sakit bukan sebagai istri yang mengkhawatirkan suaminya. Saya pergi ke sana sebagai penonton tragedi yang saya sutradarai sendiri. Neraka bukanlah tempat yang akan saya tuju. Neraka adalah tempat kemana saya telah mendorong mereka. Begitu melewati pintu UGD rumah sakit, bau antiseptik yang menyengat langsung menusuk hidung. Pemandangan di depan mata adalah sebuah kekacauan. Dokter dan perawat berlalu lalang dengan sibuk, ranjang beroda berderak di atas lantai keramik yang dingin. Dan di tengah-tengah kekacauan itu, ada adik ipar saya, Rino. Dia terduduk di lantai, bersandar pada dinding putih. Kemeja putihnya ternoda bercak darah merah, dan kedua matanya merah karena ketakutan. Tatapannya kosong. Dia terus menggumamkan nama istrinya, Yulia. Yulia, melihat saya, dia berlari seperti binatang yang terluka, mencengkeram bahu saya dan mengguncangnya dengan keras. Mbak Dewi? Mbak Dewi, apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa Mas Rian bisa bersama Yulia? Apa yang mereka lakukan di hotel itu? Kata dokter. Rino tidak bisa melanjutkan kata-katanya dan terisak, menyembunyikan wajahnya di bahu saya. Bau alkohol dan anyir darah darinya membuat perut saya mual. Saya hanya menepuk-nepuk punggungnya yang bergetar. Tidak ada setitik pun rasa kasihan di hati saya. Tepat saat itu, seorang dokter parubaya yang sepertinya seorang kepala bagian keluar dari ruang operasi. Ekspresinya sangat serius. Dia menatap saya dan Rino bergantian dan bertanya dengan suara rendah, "Keluarga Bapak Rian dan Ibu Yulia di mana?" Saya maju ke depan, berusaha agar suara saya tidak bergetar. "Ya, saya istri Bapak Rian, dan ini suami Ibu Yulia." Dokter itu mengangguk dan menyerahkan setumpuk dokumen kepada saya. Kondisi keduanya sangat kritis. Jaringan di bagian perut bawah mengalami nekrosis parah akibat luka bakar kimia tingkat 4. Untuk menyelamatkan nyawa mereka, kami harus segera melakukan operasi pengangkatan jaringan yang mati. Jika tidak, risiko infeksi dan shock septik sangat tinggi. Pihak keluarga harus menandatangani surat persetujuan operasi. Mendengar kata pengangkatan, Rino nyaris pingsan. Dia menjerit, "Tidak. Tidak mungkin. Selamatkan istri saya. Tolong selamatkan dia." Dua orang perawat harus berlari untuk menenangkannya. Sementara itu, saya dengan tenang mengambil dokumen dan pulpen dari tangan dokter. Saya membaca sekilas istilah-istilah medis yang sulit dipahami, tetapi perhatian saya hanya tertuju pada baris terakhir. Menyetujui operasi dan menanggung segala risikonya. Tangan saya tanpa ragu sedikit pun menulis nama saya, Dewi, di kedua lembar dokumen, satu untuk suami saya, satu lagi untuk adik ipar saya.
Setelah menyerahkan dokumen kepada dokter, saya mendekati ranjang tempat Rian terbaring dalam keadaan koma, bersiap untuk masuk ke ruang operasi. Wajahnya pucat, dan bahkan dalam ketidaksadarannya, raut mukanya berkerut menahan sakit. Selimut putih menutupi tubuhnya, tetapi saya bisa membayangkan kengerian di baliknya. Saya membungkuk dan berbisik di telinganya, cukup pelan agar hanya dia yang bisa mendengar jika dia masih memiliki sedikit kesadaran. Apakah rasa stroberinya manis? Kan sudah kubilang, kalau makan yang manis-manis, giginya bisa rusak. Tapi aku tidak tahu kalau sampai akarnya yang membusuk. Saya tidak tahu apakah dia mendengarnya atau tidak. Tetapi saya melihat kelopak matanya bergetar sedikit. Itu sudah cukup. Saya bangkit dan berbalik. Tepat saat itu, ibu mertua saya datang terburu-buru. Begitu melihat saya, beliau tanpa basa-basi langsung menampar pipi saya dengan keras. Pasti ini ulahmu. Semua ini karena kamu. Apa yang sudah kamu lakukan pada anakku? Sandiwara saya baru saja akan dimulai. Pipi saya terasa panas terbakar oleh tamparan ibu mertua. Suara tamparan itu menggema mengerikan di koridor rumah sakit yang sudah ramai. Semua mata tertuju pada kami. Bahkan Rino yang sedang meronta-ronta dalam pegangan perawat pun terdiam. Ibu mertua saya, Ibu Ratna, terengah-engah menatap saya dengan tatapan ingin memangsa. Baginya, Rian adalah harta karun seumur hidupnya, satu-satunya kebanggaannya. Sekarang harta karun itu terbaring menunggu operasi, wajar jika kemarahannya tertumpah sepenuhnya pada saya. Saya tidak menghindar atau melawan. Saya terhuyung beberapa langkah ke belakang, memegangi pipi saya yang memerah, dan saya mulai menangis. Air mata yang telah saya tahan sejak menerima telepon tadi, kini pecah, panas dan penuh kepiluan. Saya memainkan peran sebagai istri malang yang suaminya mengalami kecelakaan, namun dituduh secara tidak adil dan dianiaya oleh mertuanya sendiri. Ibu, kenapa ibu memukul saya? Suara saya pecah oleh isak tangis. Apa salah saya? Hati saya juga hancur, Bu. Rian itu suami saya. Ibu Ratna menggeretakkan giginya. Masih berani kau bersandiwara? Sejak kau masuk ke rumah ini, tidak pernah ada hari yang tenang. Kau pembawa sial. Kau yang membuat anakku jadi begini. Saya menggelengkan kepala dengan keras sambil menangis tersedu-sedu. Bukan, Bu, saya di rumah sepanjang malam. Bagaimana mungkin saya menyakitinya? Saya juga baru tahu, dan langsung lari ke sini. Ibu harus percaya pada saya. Melihat saya menangis dengan begitu menyedihkan, orang-orang di sekitar mulai berbisik-bisik. Tatapan mereka pada Ibu Ratna mulai bercampur dengan kecaman. Seorang ibu-ibu yang duduk di dekatnya berkomentar, mertua itu aneh sekali. Menantunya juga pasti sedih, kenapa malah dipukuli begitu? Ibu Ratna sedikit terkejut. Dia sepertinya sadar tindakannya agak gegabah, tetapi kemarahannya belum surut. Dia menunjuk wajah saya dan berteriak. Kalau begitu katakan kenapa anakku bisa jadi seperti itu. Inilah saat yang saya tunggu-tunggu. Saya segera menyeka air mata dan menatapnya, lalu beralih menatap Rino yang masih linglung. Saya merendahkan suara, cukup agar hanya kami bertiga yang bisa mendengar, suara yang penuh dengan penderitaan dan sugesti. Saya juga tidak tahu, Bu. Pihak rumah sakit hanya bilang Rian mengalami kecelakaan bersama seorang wanita. Baru di sini saya tahu kalau wanita itu adalah Yulia, adik ipar. Dua kata adik ipar saya ucapkan dengan ringan, tetapi daya hancurnya luar biasa. Wajah Ibu Ratna berubah dari merah menjadi pucat pasi. Dia menoleh ke arah Rino, lalu kembali menatap saya, bibirnya bergetar tetapi tidak ada kata yang keluar. Mendengar nama istrinya disebut dalam situasi seperti ini, Rino kembali terduduk, memegangi kepalanya dengan kedua tangan dan mengerang. Saya terus menuangkan bensin ke dalam api, dengan ekspresi polos dan bingung. Saya tidak mengerti kenapa Rian dan Yulia bisa berada di hotel bersama tengah malam begini. Sebenarnya apa yang terjadi ya? Apa mungkin? Mungkin ada masalah dengan barang yang mereka pakai? Bu, sekarang kan banyak produk palsu. Saya dengan cerdik menanamkan hipotesis kecelakaan akibat produk cacat di kepala mereka, sebuah cerita yang jauh lebih masuk akal daripada istri idaman yang melakukan tindakan keji. Perhatian ibu mertua saya langsung beralih. Dia tidak lagi menatap saya dengan mata penuh kebencian. Sebagai gantinya, kebingungan, ketakutan,
dan rasa malu mengisi wajahnya. Dia mulai bergumam, "Ya Tuhan. Anak itu, Yulia. Rianku. Mereka." Saya tahu tahap pertama telah berhasil. Saya telah mengubah diri saya dari tersangka utama menjadi korban malang yang dikhianati oleh suami dan adik iparnya sekaligus. Bola tanggung jawab dan kecurigaan telah menggelinding sempurna ke arah lain. Rasa sakit di pipi saya masih terasa, tetapi di dalam hati, kepuasan yang dingin perlahan menyebar. Lampu ruang operasi belum padam ketika 2 orang polisi tiba. 1 orang parubaya yang tampak berpengalaman, Inspektur Budi, dan yang satunya lagi seorang polisi muda, Brigadir Agus. Mereka membawa kami ke sebuah ruangan kecil untuk dimintai keterangan. Udara di dalam ruangan terasa tegang. Inspektur Budi berbicara kepada saya dengan suara lembut. "Kami turut prihatin atas kejadian ini. Sebelum insiden terjadi, apakah suami Anda menunjukkan gelagat yang aneh?" Saya duduk tegak, kedua tangan di atas pangkuan, dan dengan mata yang masih sembab, saya berkata, "Saya menceritakan semuanya dengan jelas. Suami saya pulang dari perjalanan dinas, kelelahan, lalu mandi. Saya menyiapkan makanan untuknya, dan setelah itu dia langsung tidur. Semua detail itu benar, kecuali bagian yang paling penting. Apakah dia ada bilang mau pergi menemui seseorang?" Tanya Brigadir Agus sambil memegang buku catatan. Saya menggeleng dengan suara serak. "Tidak, tidak ada sama sekali. Saya pikir dia akan tidur setelah selesai bekerja. Saya baru sadar dia tidak ada di rumah setelah telepon dari rumah sakit datang. Saya benar-benar tidak tahu kenapa dia bisa bersama Yulia." Saya sengaja memotong kalimat saat menyebut nama adik ipar saya, meninggalkan kesan yang penuh arti. Inspektur Budi mengangguk sambil mencatat sesuatu, lalu mengalihkan pandangannya ke Rino. "Bagaimana Anda mengetahui kejadian ini, Rino?" Yang baru saja pulih dari syoknya, tampak sedikit lebih tenang meskipun masih linglung. Dia menceritakan bahwa istrinya, Yulia, pamit pergi bertemu teman, tetapi tidak pulang hingga larut malam, dan teleponnya tidak bisa dihubungi. Karena firasat buruk, dia menggunakan aplikasi pelacak lokasi di ponsel dan menemukan lokasi istrinya ada di sebuah hotel. Ketika dia tiba di dekat hotel, dia mendengar suara sirene yang keras dan melihat ambulans datang. Saat berlari mendekat, dia menyaksikan pemandangan yang mengerikan itu. Kesaksian Rino tanpa disengaja memberikan bukti tak terbantahkan bahwa mereka bertemu diam-diam di hotel. Inspektur Budi dan Brigadir Agus saling berpandangan. Mungkin mereka sudah menebak inti dari kasus ini. Perselingkuhan antar keluarga, kecelakaan akibat penggunaan suatu produk. Setelah polisi pergi, operasi pun selesai. Dokter mengatakan keduanya telah melewati masa kritis, tetapi akan ada dampak jangka panjang yang serius. Mereka dipindahkan ke ruang ICU. Saya menunggu sampai ibu mertua dan Rino tertidur kelelahan di kursi ruang tunggu. Lalu saya menyelinap sendirian ke kamar Rian. Dia baru saja sadar dari bius dan dalam kondisi sangat lemah. Saat efek bius menghilang, rasa sakit yang luar biasa mulai menyiksanya. Melihat saya, matanya memancarkan ketakutan. "Dewi," katanya dengan susah payah. Saya menarik kursi dan duduk di samping tempat tidurnya, dengan wajah tanpa emosi. "Bagaimana keadaanmu? Perlu kupanggilkan dokter?" "Kenapa? Kenapa bisa begini?" tanyanya dengan susah payah. Saya menyeringai, sebuah senyuman yang belum pernah ia lihat sebelumnya. "Itu pertanyaan yang ingin aku tanyakan. Kenapa kau bisa bersama Yulia di hotel? Bukankah kau bilang lelah setelah perjalanan dinas?" Rian menghindari tatapan saya dan tergagap. Tidak. Bukan seperti yang kau pikirkan. Aku dan Yulia hanya kebetulan bertemu. Kami mau bicara soal pekerjaan di sana." Bicara soal pekerjaan. Sebuah kebohongan yang sangat canggung dan konyol. Saya tidak repot-repot membongkar kebohongannya. Tepat saat itu, Rino membuka pintu dan masuk. Mungkin dia terbangun dan mencari saya karena tidak melihat saya. Melihat saya bersama Rian dan mendengar kebohongan kakaknya, amarah Rino meledak. "Pekerjaan?" Kakak bahkan tidak berubah warna wajahnya saat berbohong. "Kalian berdua masuk hotel tengah malam untuk bicara soal pekerjaan. Kau pikir aku bodoh?" Rino berteriak sambil berlari dan mencengkeram kerah baju pasien Rian. "Rino, apa yang kau lakukan? Lepaskan." Rian melawan dengan lemah. "Akan kubunuh kau, Kak. Kau merebut istriku.
Kau menghancurkan keluargaku. Kamar pasien itu seketika menjadi medan pertempuran antara dua saudara. Saya diam-diam bangkit dan mundur ke sudut. Menyaksikan pemandangan itu, makian dan pengakuan yang mereka lontarkan dalam kemarahan adalah kepingan puzzle terakhir yang saya butuhkan. Saya jadi tahu bahwa hubungan terlarang mereka bukan hanya sekali dua kali. Semuanya menjadi jelas, sesuai dengan kehendak saya. Selama beberapa hari berikutnya, suasana di rumah dan rumah sakit terasa berat seperti di rumah duka. Ibu mertua, setelah pulih dari syok awal, akhirnya menerima perbuatan mengerikan yang dilakukan kedua putranya. Dia tidak lagi menyalahkan saya. Sebaliknya, yang tersisa hanyalah keheningan yang menakutkan dan desahan yang dalam. Rino seperti orang yang kehilangan jiwa, sepanjang hari hanya duduk di koridor rumah sakit tanpa bicara. Kasus di hotel itu disimpulkan oleh polisi sebagai kecelakaan akibat produk kondom yang cacat. Hasil pemeriksaan kemasan yang diamankan di lokasi kejadian menunjukkan adanya zat iritan yang kuat. Saya tahu bahwa dengan teknologi pemeriksaan biasa, hanya komponen asam sulfat yang akan terdeteksi. Dan dengan jumlah yang begitu sedikit, ditambah dengan kesaksian saya bahwa sebelumnya saya membersihkan saluran air, kecurigaan apapun akan hilang. Kasus ini akan segera ditutup. Tetapi saya tidak bisa berhenti di sini. Menghukum Rian dan Yulia secara fisik hanyalah permulaan. Saya ingin menelanjangi semua kebohongannya, dan merebut kembali semua yang seharusnya menjadi milik saya. Saya tahu saya tidak bisa melakukannya sendirian. Saya butuh bukti yang kuat dan tak terbantahkan. Saya teringat Hendra, teman seangkatan saya di universitas. Saat kuliah, Hendra mungkin bukan mahasiswa terpintar, tetapi dia yang paling lihai dan punya jaringan terluas. Setelah lulus, sementara saya dan teman-teman lain menjadi insinyur, Hendra membuka agen detektif swasta. Dulu kami menertawakannya, mengatakan dia terlalu banyak menonton film. Tapi sekarang, dialah orang yang paling saya butuhkan. Saya mendapatkan nomor Hendra melalui teman lain dan menemuinya di sebuah kafe yang sepi. Hendra sudah banyak berubah. Jauh lebih dewasa dan tenang. Dia tampak sedikit terkejut melihat saya, tetapi tidak banyak bertanya. Lama tidak bertemu, Dewi. Kau masih sama seperti dulu. Sapa Hendra lebih dulu. Saya tersenyum pahit. Hanya luarnya saja. Dalamnya sudah busuk. Saya tidak berbasa-basi. Saya menceritakan semuanya, mulai dari penemuan kotak kondom hingga tragedi di rumah sakit. Tentu saja, saya menyembunyikan peran saya dalam proses itu. Hendra mendengarkan dengan serius tanpa memotong. Setelah cerita saya selesai, dia hanya bertanya satu hal, apa yang bisa kubantu? Selidiki semua tentang Rian, hubungan pribadinya, kondisi keuangannya, sekecil apapun tidak masalah. Aku ingin tahu wujud aslinya, kata saya dengan tegas. Hendra mengangguk. Baiklah. Bukan pekerjaan yang sulit, tapi biayanya akan cukup besar. Uang bukan masalah. Saya meletakkan amplop tebal berisi uang tunai di atas meja. Ini uang muka. Mulailah segera. Kalau hasilnya bagus, akan ada imbalan yang lebih besar. Setelah bertemu Hendra, saya sendiri mulai melakukan penyelidikan. Saya memeriksa rekening bank atas nama kami berdua. Rincian pengeluaran sehari-hari tampak normal, tetapi saat saya melihat riwayat transaksi masa lalu, saya menemukan ada penarikan dana dalam jumlah besar setiap bulan dengan dalih investasi. Rian pernah mengatakan bahwa itu untuk investasi saham dan properti bersama teman-temannya. Saya mempercayainya tanpa syarat. Sekarang, saya merasa betapa bodohnya saya. Saat saya sedang tenggelam dalam tumpukan dokumen, sebuah telepon dari nomor tak dikenal masuk. Begitu saya menjawab, suara seorang wanita yang tajam dan penuh amarah terdengar. Kau Dewi, kan? Dasar perempuan beracun. Apa yang sudah kau lakukan pada anakku? Saya langsung tahu itu adalah Ibu Yulia. Mungkin dia baru datang dari kampung dan mendengar kabar itu. Saya tidak marah dan menjawab dengan tenang. Ibu, sepertinya ada salah paham. Yulia itu adik ipar saya. Kenapa saya harus menyakitinya? Masih mau mengelak. Kalau bukan kau, siapa lagi? Kau yang buta karena cemburu dan melakukan perbuatan kotor itu. Kan? Saya tertawa dingin. Bu, sebaiknya ibu tanyakan dulu pada putri ibu kenapa dia masuk hotel bersama kakak iparnya. Dan kasus ini sudah disimpulkan sebagai kecelakaan oleh polisi,
Kalau ibu membuat keributan di rumah sakit, tidak baik dilihat orang lain, jadi jagalah kesehatan ibu. Oh, dan tanyakan juga pada besan ibu, bagaimana beliau mendidik putranya. Kudengar Rian mengelola dana gelap miliaran rupiah, mungkin untuk dipakai bersama para wanitanya. Selesai bicara, saya langsung menutup telepon. Saya tahu kata-kata yang saya lontarkan akan menyulut perang baru antara kedua besan. Biarkan saja mereka saling serang. Saya punya urusan yang lebih penting. Hendra ternyata sangat kompeten. Hanya dalam seminggu, dia mengirimkan laporan pertamanya. Saya bertemu Hendra di tempat lain, sebuah kedai teh yang tenang. Dia menyerahkan sebuah amplop tebal kepada saya. Ini informasi awal. Sepertinya akan ada banyak hal menarik lagi nanti, tapi ini saja sudah cukup mengejutkan. Saya membuka amplop itu. Di dalamnya ada foto-foto dan setumpuk dokumen. Foto pertama adalah Rian sedang berciuman dengan seorang wanita muda dan modis di depan sebuah restoran mewah. Wanita itu bukan Yulia. Saya membaca keterangan di bawahnya. Hana, 28 tahun, manajer keuangan PT Bintang Perkasa. Karyawan di perusahaan tempat Rian bekerja. Napas saya tercekat. Ternyata bukan hanya Yulia. Dia juga berselingkuh dengan bawahannya sendiri. Manajer keuangan. Hubungan ini jelas bukan hanya hubungan fisik, tetapi juga terkait dengan pekerjaan dan uang. Saya membalik ke foto-foto berikutnya. Rian sedang berbelanja barang mewah dengan Hana, dan masuk bersama ke sebuah apartemen mewah. Hendra mencantumkan alamat apartemen itu dengan jelas. Pemiliknya adalah Hana, hadiah dari Rian untuknya. Rasa jijik saya mencapai puncaknya. Suami yang saya rawat dengan sepenuh hati, yang selalu mengatakan bahwa kondisi perusahaan sedang sulit dan kami harus berhemat, ternyata menggunakan uang itu untuk membiayai kekasihnya, membelikannya rumah dan mobil. Sementara saya, bahkan untuk membeli sehelai baju baru pun ragu-ragu. Kemarahan bagai pisau tajam mengiris jantung saya. Namun, fakta yang paling mengerikan ada di dokumen terakhir. Salinan kontrak, kwitansi, dan bukti-bukti yang dikumpulkan Hendra. Semua dokumen itu ditandatangani oleh Rian dan Hana. Hendra melingkari bagian-bagian yang tidak wajar, seperti kontrak dengan perusahaan fiktif, kwitansi palsu untuk bahan bangunan yang tidak pernah ada. Uang itu mengalir melalui beberapa rekening dan menghilang tanpa jejak. Hendra menulis satu baris di akhir laporannya. Menurut perkiraan awal, selama 2 tahun terakhir suami Anda telah menggelapkan setidaknya 50 miliar rupiah dari dana perusahaan, dan manajer keuangan itu adalah kaki tangan utamanya. 50 miliar. Angka itu membuat saya terperangah, jauh melampaui imajinasi saya. Ini bukan lagi masalah perselingkuhan. Ini kejahatan ekonomi, penipuan, penggelapan. Rian tidak hanya menipu saya, tetapi juga semua pemegang saham yang telah mempercayakan perusahaan kepadanya. Saya menutup dokumen itu. Tangan saya gemetar karena marah. Terima kasih, Hendra. Lanjutkan penyelidikanmu. Terutama, cari tahu kemana 50 miliar itu pergi. Aku ingin tahu untuk apa uang itu digunakan. Hendra mengangguk. Jangan khawatir, akan kutemukan. Saya meninggalkan kedai teh itu. Pikiran saya kacau balau. Saya pikir saya sudah tahu semua kebusukan Rian. Ternyata tidak. Kemanusiaannya adalah jurang tak berdasar yang penuh dengan kebohongan dan kekejaman. Selama 5 tahun ini dia telah membodohi saya. Dia memanfaatkan cinta dan pengorbanan saya untuk menutupi perbuatan kotornya. Kemarahan di dalam diri saya kini telah berubah menjadi sesuatu yang lain. Sebuah tekad yang dingin. Saya tidak hanya akan menghancurkannya secara sosial, tetapi juga akan membuatnya membayar semua kejahatan yang telah ia lakukan. Rencana balas dendam saya kini mengarah pada tujuan baru yang lebih besar dan lebih kejam. Beberapa hari setelah bertemu Hendra, saat saya sedang merapikan bukti-bukti penggelapan Rian, telepon berdering lagi. Itu Hendra. Suaranya terdengar lebih mendesak dari biasanya. Dewi, bisa bertemu di tempat biasa. Ini sangat penting. Tidak bisa dibicarakan di telepon. Saya merasa ada firasat buruk. Saya bergegas ke tempat janji dan Hendra sudah menunggu dengan ekspresi serius. Tanpa berkata apa-apa, dia mendorong setumpuk dokumen lain ke hadapan saya. Lihatlah, aku sudah menemukan kemana 50 miliar itu pergi. Jantung saya berdebar kencang. Saya sudah mempersiapkan skenario terburuk.
Rian menggunakan uang itu untuk investasi pribadi, atau membelikan beberapa rumah lagi untuk kekasihnya, atau mungkin menghabiskannya untuk berjudi atau hiburan malam. Tetapi kebenaran yang diungkapkan Hendra melampaui dugaan saya. Uang itu tidak mengalir ke rekening investasi atau properti manapun. Selama 2 tahun terakhir, dana sebesar 50 miliar rupiah itu ditransfer secara rutin setiap bulan ke rekening sebuah rumah sakit anak di Puncak, Bogor. Saya membeku. Rumah sakit anak? Kenapa harus rumah sakit anak? Apa hubungan Rian dengan seorang anak di tempat sejauh itu? Hendra, seolah bisa membaca pikiran saya, menunjukkan sebuah foto. Dalam foto itu, ada seorang anak laki-laki berusia sekitar 3 tahun. Rambutnya tidak banyak, mungkin karena kemoterapi, wajahnya pucat dan kurus, tetapi matanya sangat jernih dan sangat mirip dengan Rian. Di sebelahnya ada rekam medis, nama pasien tertulis Kim Min Wo. Oh maaf, Rio. Diagnosis, leukemia limfoblastik akut, dan nama ayah anak itu, tidak lain adalah Rian. Dunia terasa berputar. Anak simpanan, Rian punya anak simpanan, kita kan masih muda, karier dulu, punya anak itu beban, nikmati saja dulu masa pernikahan kita, begitu katanya berulang kali. Ternyata pria itu punya anak di luar sana. Rasa sakit yang menyesakkan menekan dada saya. Inilah pengkhianatan pamungkas, bukan malam-malam yang ia habiskan bersama adik ipar atau kekasih mudanya. Keberadaan anak inilah pengkhianatan terbesar terhadap saya. Dia membangun keluarga lain di belakang saya. Dia menggelapkan uang hasil jerih payah perusahaan warisan ayahnya untuk membiayai pengobatan anak simpanannya. Kalau begitu, apa arti saya dalam hidupnya? Istri di atas kertas, asisten rumah tangga gratis untuk menutupi pandangan orang, saya tertawa sinis. Tawa yang getir dan penuh penyesalan, saya mengorbankan karier dan masa muda saya untuk menjadi istri idaman, dan mendedikasikan diri pada keluarga yang seolah-olah ia hargai ini. Saya memimpikan anak-anak di antara kami, dan membayangkan betapa Rian akan menjadi ayah yang baik, semuanya hanyalah sebuah komedi. Hendra menatap saya dengan cemas. Dewi, kau tidak apa-apa? Saya menelan air mata dan menggeleng. Aku tidak apa-apa. Terima kasih, Hendra. Informasi ini sungguh tak ternilai harganya. Saya bangkit dari kursi seperti orang yang berjalan dalam tidur. Saya tidak lagi merasakan kemarahan, sebaliknya, kehampaan tak berujung menerpa. Rian telah menghancurkan segalanya. Bahkan kepercayaan dan harapan terakhir yang saya pegang. Dia bukan sekadar peselingkuh atau penggelap. Dia adalah iblis berwujud manusia. Dan untuk iblis, tidak ada ampun. Malam itu, setelah mengetahui keberadaan Rio, saya hampir tidak bisa tidur. Wajah anak yang pucat dan kurus dalam rekam medis itu terus terbayang. Saya benci anak itu, karena dia adalah putra Rian, bukti dari kebohongan paling kejam. Tetapi di lubuk hati saya yang paling dalam, saya tidak bisa membenci seorang anak yang sedang berjuang melawan penyakit. Kontradiksi itu merobek-robek jiwa saya dan membuat saya tidak bisa tinggal diam. Saya harus pergi ke sana. Saya harus melihat anak itu dengan mata kepala saya sendiri. Saya harus tahu wanita mana yang melahirkan anak Rian. Betapapun mengerikannya, saya harus menghadapi kebenaran. Keesokan paginya, saya berkata pada ibu mertua bahwa saya sangat lelah dan perlu menenangkan diri di rumah orang tua saya selama beberapa hari. Ibu Ratna, yang sedang pusing dengan kejadian belakangan ini, tidak punya waktu untuk memikirkan saya. Dia hanya mengangguk lelah. Rino masih tenggelam dalam alkohol dan penderitaan. Tidak ada yang peduli kemana saya pergi atau apa yang saya lakukan. Saya tidak pergi ke rumah orang tua saya. Saya pergi ke terminal dan membeli tiket bus menuju Puncak. Perjalanan panjang yang memakan waktu hampir seharian, melewati jalanan pegunungan yang berkelok-kelok. Saya duduk di dekat jendela, menatap pegunungan yang berlapis-lapis, pikiran saya terasa berat. Kemana aku sekarang? Apa yang akan kulakukan setelah tiba di tempat rahasia terbesar suamiku itu? Melabraknya, membuat keributan, saya sendiri tidak tahu, saya hanya tahu saya harus pergi. Rumah sakit anak kasih bunda di Puncak ternyata lebih kecil dan lebih tua dari yang saya bayangkan. Bau antiseptik dan udara lembab menusuk hidung. Tidak sulit menemukan bangsal onkologi anak. Saya berjalan di koridor,
berusaha menenangkan jantung yang berdebar kencang. Saya takut dengan pemandangan yang akan saya hadapi. Saya takut melihat Rian sedang merawat ibu dan anak itu dengan mesra di sana. Saya menemukan kamar pasien dengan nama Rio tertulis di pintunya. Saya mengintip dari jendela kaca kecil. Tidak ada Rian, tidak ada wanita manapun, hanya seorang anak kecil yang terbaring di tempat tidur, tenggelam di antara spray dan bantal putih. Di samping tempat tidur, seorang perawat parubaya tampak tertidur sambil duduk. Anak itu tidak tidur. Dia menatap langit-langit dengan pandangan kosong, matanya jernih tanpa noda, tetapi menyimpan kesedihan yang sulit diungkapkan dengan kata-kata. Matanya mirip Rian, tetapi tidak ada kilat licik seperti ayahnya. Yang ada hanyalah kepolosan dan kelelahan seorang anak yang menanggung terlalu banyak penderitaan. Seketika, semua kebencian di dalam diri saya luluh, yang tersisa hanyalah rasa iba. Apa salah anak ini? Dia tidak memilih untuk dilahirkan, dan setiap hari dia berjuang melawan kematian. Keberadaan anak ini adalah penderitaan bagi saya, tetapi hidup anak ini juga sebuah tragedi. Saya berdiri di sana untuk waktu yang lama, tidak tahu apa yang harus saya lakukan selanjutnya. Haruskah saya berbalik dan berpura-pura tidak tahu, atau masuk dan mengungkapkan semuanya? Perjalanan ini, alih-alih memberi saya jawaban, malah melemparkan lebih banyak pertanyaan. Rencana balas dendam saya yang tadinya jelas, kini menjadi rumit dan membingungkan. Entah dari mana datangnya keberanian, saya membuka pintu pelan-pelan dan masuk. Suara decit pintu yang pelan membuat si ibu perawat yang tertidur terkejut dan terbangun. Dia menatap saya dengan curiga. Saya tersenyum ramah dengan suara sealami mungkin. "Selamat siang, Bu. Saya teman ayahnya. Dengar anaknya sakit jadi saya datang menjenguk." Si ibu sepertinya percaya dan mengangguk. "Oh, silakan masuk. Kasihan anak ini. Sudah beberapa hari tidak mau makan dan lemas sekali." Saya perlahan mendekati tempat tidur. Rio pun menoleh menatap saya. Saat pandangan kami bertemu, sesuatu yang luar biasa terjadi. Mata anak yang lelah itu tiba-tiba berbinar. Bibirnya yang kering bergerak, dan suara yang samar namun jelas terdengar. "Mama. Mama." Saya membeku di tempat, seolah terpaku. Dia memanggil saya Mama. Kenapa? Saya belum pernah bertemu anak ini sebelumnya. Saya menatap si ibu perawat dengan kaget. Ekspresinya sama terkejutnya dengan saya. "Loh, kok anak ini memanggil Nona Mama?" kata ayahnya. Ibunya sedang dinas luar kota. Lalu, seolah teringat sesuatu, si ibu menepuk dahinya. "Oh, saya ingat. Ayahnya kadang-kadang menunjukkan foto. Katanya Nona ini ibunya. Ibunya orang yang sangat cantik dan hebat. Pergi jauh mencari uang untuk menyembuhkan putranya. Wajah Nona persis seperti yang difoto. Rasa sakit seperti ditusuk pisau menusuk jantung saya. Rian, lagi-lagi Rian, dia tidak hanya menipu saya, tetapi juga menggunakan foto saya untuk menipu putranya sendiri. Dia melukiskan gambaran ibu yang sempurna dan keluarga yang bahagia untuk anak itu. Padahal kenyataannya penuh dengan pengkhianatan dan kebohongan. Kenapa dia melakukan hal itu? Untuk mengurangi rasa bersalah? Atau untuk menanamkan harapan palsu pada anak yang malang? Kekejamannya sungguh tak terbatas. Rio, melihat saya hanya diam berdiri, mengulurkan tangannya yang kurus dengan jarum infus tertancap ke arah saya. "Mama, peluk." Saya tidak tahan lagi. Saya duduk di tepi tempat tidur dan menggenggam tangannya yang kecil dan dingin. Perasaan aneh tumbuh di hati saya, kemarahan dan kebencian pada Rian masih ada, tetapi bersamaan dengan itu, rasa kasihan yang tak terhingga pada anak ini juga muncul. Anak ini tidak bersalah. Dia adalah korban terbesar dari semua sandiwara ayahnya. Saya hanya diam, membiarkan anak itu menggenggam tangan saya. Saya tidak tahu bagaimana harus menjelaskan. "Aku bukan ibumu. Ibumu orang lain, dan aku adalah istri yang dikhianati oleh ayahmu." Tentu saja saya tidak bisa mengatakan itu. Sebelum pergi, saya mengeluarkan amplop berisi uang tunai 200 juta rupiah yang sudah saya siapkan. Saya memberikannya kepada si ibu perawat, berbohong bahwa sebuah yayasan amal mendengar kisah Rio dan ingin membantu. Saya tidak ingin Rian tahu bahwa saya pernah datang ke sini. Saya tidak ingin dia berpikir bahwa hati saya telah melunak. Saat meninggalkan rumah sakit, pikiran saya dipenuhi berbagai pemikiran berat.
Pertemuan dengan Rio telah mengubah segalanya. Rencana balas dendam saya bukan lagi didasari oleh kebencian buta. Saya sadar, dalam perang ini, saya harus melindungi orang-orang yang tidak bersalah. Dan anak itu, meskipun bukan putra saya, adalah sosok yang tidak boleh lagi terluka. Setelah kembali dari puncak, saya bukan lagi istri yang penurut atau wanita yang penuh kebencian. Saya telah bertransformasi sepenuhnya. Ketenangan dalam diri saya kini bukan lagi kepura-puraan, melainkan kekuatan sejati yang datang dari dalam. Saya tahu dengan jelas apa yang saya inginkan dan apa yang harus saya lakukan. Rencana saya harus lebih rapi, lebih kejam, dan yang terpenting, legal. Orang pertama yang terlintas di benak saya adalah Bima, teman seangkatan yang dulu pernah mengejar saya. Bima cerdas dan tajam. Sejak mahasiswa sudah terkenal dengan kemampuan bicaranya yang logis. Setelah lulus, dia tidak menjadi insinyur, melainkan masuk sekolah hukum dan kini menjadi pemilik firma hukum yang khusus menangani perceraian, sengketa harta, dan kejahatan ekonomi. Tidak ada orang yang lebih cocok untuk membantu saya selain Bima. Saya menemuinya di kantornya. Melihat saya, Bima tidak bisa menyembunyikan keterkejutannya. Dia masih memiliki tatapan hangat dan senyum ramah yang sama. "Dewi, sudah berapa lama ini? Sini, duduk dulu. Ada apa sampai mencariku?" Saya tidak berbasa-basi. Saya meletakkan map berisi bukti perselingkuhan Rian dengan Yulia dan Hana di atas mejanya. Bima membaca dokumen itu, ekspresinya menjadi semakin serius. "Ini akan rumit, tapi kalau untuk gugatan cerai, dengan bukti-bukti ini saja kau pasti menang." Saya menggeleng. "Bukan hanya itu Bima." Saya meletakkan map lain yang lebih tebal di atas mejanya. Semua bukti penggelapan 50 miliar oleh Rian dan Hana. Kali ini, kening Bima benar-benar berkerut. Dia membaca lembar demi lembar, angka demi angka, dengan teliti. 50 miliar, bukan uang kecil. Ini bukan lagi kasus perdata, Dewi, ini kasus pidana. Kalau ini terungkap, suamimu tidak hanya akan kehilangan harta, tapi juga akan masuk penjara. "Itulah yang aku inginkan," kata saya dengan dingin. Bima mengangkat kepala menatap saya. Di matanya, ada campuran rasa kasihan dan kekaguman. Dia tidak bertanya kenapa, juga tidak menasihati saya untuk berpikir ulang. Dia hanya mengangguk. "Baiklah, kalau kau sudah memutuskan, aku akan membantumu sampai akhir. Aku akan siapkan surat gugatan cerai dan laporan polisinya. Kita akan lakukan semuanya sesuai prosedur hukum." Saat sedang berdiskusi dengan Bima, sebuah telepon dari nomor tak dikenal masuk. Saya ragu sejenak, lalu menjawabnya. Dari seberang, suara seorang pria paruh baya yang berwibawa terdengar. "Ibu Dewi, saya Pak Gunawan dari PT Bintang Perkasa." "Pak Gunawan." Saya ingat, dia adalah sahabat karib ayah mertua saya dan salah satu pendiri perusahaan. Bahkan setelah ayah mertua meninggal, dia tetap tinggal dan membantu Rian. Tapi saya tahu, hubungan dia dan Rian hanya akur di permukaan, di dalam mereka saling waspada. "Iya, Pak Gunawan. Selamat siang. Ada apa ya? Ku dengar Rian mengalami musibah besar, dan sepertinya akan lama di rumah sakit. Sekarang perusahaan goyah tanpa pemimpin. Bisakah kita bertemu untuk bicara?" Saya langsung mengerti niat Pak Gunawan. Begitu Rian jatuh, dia pikir inilah kesempatan emas untuk merebut kekuasaan. Alih-alih merasa terancam, saya justru melihat ini sebagai peluang. Saya butuh sekutu yang punya posisi di perusahaan. "Tentu, Pak, kebetulan saya juga ada yang ingin dibicarakan." Setelah menutup telepon, saya menatap Bima dan tersenyum. Sepertinya aku akan mendapatkan sekutu baru. Bima menatap saya, menggelengkan kepala sambil tersenyum. "Dewi, kau benar-benar sudah banyak berubah, bukan lagi gadis baik hati yang dulu kukenal." Saya menyeruput teh. Rasa pahit menyebar di mulut. Situasi berubah. Orang juga harus berubah. Bima. Cacing saja kalau diinjak menggeliat. Apalagi aku. Aku bukan cacing. Di tangan saya kini ada pengacara kompeten, detektif andal, dan sebentar lagi, sekutu yang akan menjadi pemegang saham besar di perusahaan. Bidak-bidak di atas papan catur yang saya rancang sendiri mulai diletakkan satu persatu. Rapat Dewan Direksi Darurat PT Bintang Perkasa diadakan atas permintaan Pak Gunawan, karena Direktur Rian berhalangan hadir dengan alasan kesehatan. Saya,
sebagai istri sah dan kuasa hukumnya, dengan percaya diri melangkah masuk ke ruang rapat. Kemunculan saya mengejutkan semua orang yang hadir. Mereka menatap saya dengan campuran rasa penasaran, curiga, dan sedikit meremehkan. Di mata mereka, saya hanyalah seorang ibu rumah tangga yang tidak tahu apa-apa tentang manajemen. Seolah bertanya, beraninya saya duduk di sini. Pak Gunawan, yang duduk di kursi pimpinan, berdeham dan memulai rapat. Hadirin sekalian, seperti yang kita tahu, Direktur Rian saat ini tidak dalam kondisi untuk memimpin perusahaan. Situasi keuangan kacau, dan banyak proyek terhenti. Untuk mengatasi krisis ini, saya mengusulkan agar kita memilih pemimpin sementara. Beberapa direktur mengangguk. Saya tahu ini adalah skenario yang telah dirancang Pak Gunawan, kesempatan untuk merebut kekuasaan sepenuhnya. Dia menatap saya dan berpura-pura bersimpati. Ibu Dewi, sebagai seorang wanita, pasti sudah repot mengurus rumah tangga, apalagi sekarang ditambah urusan perusahaan. Fokus saja merawat Rian di rumah sakit, urusan di sini biar kami, bapak-bapak ini, yang tangani. Itu adalah pengusiran yang sopan namun arogan. Tapi saya bukan lagi Dewi yang kemarin. Saya tersenyum lembut. Senyum itu membuat Pak Gunawan tampak sedikit bingung. Terima kasih atas perhatian bapak-bapak direksi. Saya juga sangat khawatir dengan kondisi suami saya. Tetapi, PT Bintang Perkasa adalah hasil kerja keras seumur hidup ayah mertua saya. Saya tidak bisa membiarkan perusahaan ini hancur. Saya berbicara dengan suara tenang namun tegas, sambil meletakkan sebuah map di atas meja. Meskipun saya seorang wanita, sebelum menikah dengan Rian, saya adalah seorang insinyur kimia. Jurusan saya adalah polimer untuk bahan bangunan. Dan mungkin ada satu fakta yang tidak bapak-bapak ketahui, semua hak paten atas teknologi produk andalan kita yang memberikan keuntungan terbesar selama 3 tahun terakhir, yaitu bahan anti-air dan cat insulasi performa tinggi, terdaftar atas nama saya. Ruang rapat seketika hening. Semua mata tertuju pada map yang saya letakkan. Wajah Pak Gunawan berubah. Dia tidak pernah membayangkan saya punya kartu truf seperti ini. Beberapa tahun lalu, Rian sendiri yang membujuk saya untuk mendaftarkan paten-paten ini atas nama saya. Katanya itu cara untuk menghemat pajak dan melindungi kekayaan intelektual dari pesaing. Dia pikir, sebagai istri yang hanya tahu urusan dapur, saya tidak akan pernah peduli atau berpikir untuk menggunakan paten-paten ini. Dia salah. Saya melanjutkan dengan suara yang jelas. Paten-paten ini adalah aset pribadi saya. Secara hukum, jika saya menarik kembali paten-paten ini, produksi produk andalan PT Bintang Perkasa harus segera dihentikan. Perusahaan akan menghadapi ancaman kebangkrutan. Saya tidak ingin hal itu terjadi, tapi saya juga tidak ingin perusahaan ini jatuh ke tangan orang yang memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan untuk kepentingan pribadi. Tatapan saya lurus ke arah Pak Gunawan. Wajahnya memucat, dan dia tergagap. Apa maksudmu? Maksud saya jelas. Saya bangkit dari kursi, memandang sekeliling ruang rapat dan berkata dengan tenang, untuk sementara waktu, saya akan menggantikan posisi Rian dan memimpin perusahaan. Saya akan bekerja sama dengan bapak-bapak sekalian untuk membangun kembali PT Bintang Perkasa. Pak Gunawan, Bapak adalah orang yang berpengalaman, jadi saya harap Bapak bisa bekerja sama. Daripada kita saling bertarung, lebih baik kita bersama-sama membersihkan parasit yang menggerogoti perusahaan. Tawaran saya tegas namun fleksibel. Saya tidak menyingkirkan Pak Gunawan, melainkan menawarkan kerjasama, memberinya jalan keluar dan kesempatan untuk berbagi kekuasaan. Pak Gunawan adalah orang yang cerdas, dia sadar jika melawan saya sekarang, dia bisa kehilangan segalanya. Setelah berpikir sejenak, dia dengan enggan mengangguk. Baiklah, jika kau berkata begitu, kami akan mendukungmu. Kudeta di ruang rapat berhasil tanpa satupun letusan senjata. Saya keluar dari sana dengan status yang sama sekali baru. Dari istri yang dikhianati, kini menjadi orang yang memegang nasib sebuah perusahaan. Ini baru permulaan. Setelah menstabilkan perusahaan, target saya berikutnya adalah adik ipar saya, Rino. Dia masih terpuruk dalam penderitaan dan alkohol. Saya tahu di balik penampilannya yang hancur itu, api kebencian sedang membara. Kebencian pada kakak yang merebut istrinya, kebencian pada istri yang mengkhianatinya,
dan tumpukan frustrasi selama bertahun-tahun hidup di bawah bayang-bayang Rian. Itulah kelemahannya yang bisa saya manfaatkan. Saya menemui Rino di sebuah bar yang sepi. Dia datang dengan penampilan kumuh dan bau alkohol. Tanpa berkata apa-apa, saya menuangkan segelas penuh minuman keras dan mendorongnya ke arahnya. Minumlah dan sadarlah. Rino menenggak gelas itu dalam sekali teguk dan menatap saya dengan mata merahnya. Mbak Dewi, kenapa memanggilku? Mau menertawakanku? Dikhianati kakak sendiri? Istri terbaring di rumah sakit? Menyedihkan sekali kan? Saya menggeleng dan berkata dengan suara penuh simpati palsu. Aku juga orang yang dikhianati. Kenapa aku harus menertawakanmu? Aku memanggilmu karena kita senasib. Kita harus saling membantu. Rino tertawa sinis. Membantu? Apa yang bisa dibantu sekarang? Semuanya sudah berakhir. Belum berakhir, Rino. Saya menatap matanya lurus-lurus. Pernahkah kau berpikir, kenapa kalian sama-sama putra, tapi Mas Rian mendapatkan segalanya, dan kau tidak mendapatkan apa-apa? Dia memegang perusahaan, menggunakan uang sesuka hatinya, sementara kau hanya seorang manajer dengan gaji pas-pasan, tinggal di apartemen yang masih dicicil. Tidakkah kau merasa tidak adil? Kata-kata saya bagai jarum yang menusuk titik sakitnya. Wajahnya berkerut. Benar. Sejak kecil, Rian selalu lebih disayang, lebih pintar, lebih mampu, dan mendapatkan kepercayaan penuh dari orang tua. Rino selalu hidup dalam rasa minder dan iri hati. Saya terus menuangkan minuman untuknya. Posisi direktur itu, seharusnya ada bagianmu juga. Perusahaan itu hasil darah dan keringat ayah mertua, bukan milik pribadi Mas Rian, tapi dia memonopolinya, menggunakan uang perusahaan untuk memelihara kekasih, dan melakukan segala perbuatan kotor di belakang kita. Apa kau bisa terima begitu saja? Lalu aku harus bagaimana? Geram Rino. Dia memang sudah begitu, tapi dia belum mati, dan ibu akan selalu memihaknya. Dia akan segera berakhir. Saya berkata dengan suara penuh keyakinan, aku akan membuatnya bangkrut. Tapi aku butuh bantuanmu. Membantuku berarti membantu dirimu sendiri, merebut kembali apa yang seharusnya menjadi milikmu. Setelah semua ini selesai, jabatan wakil direktur dan 10% saham perusahaan akan menjadi milikmu. Bagaimana? Mata Rino berbinar. Ketamakan dan kebencian mengalahkan rasa sakitnya. Dia menatap saya dengan curiga. Mbak serius? Aku tidak punya alasan untuk menipumu. Musuh kita bersama adalah Mas Rian. Tidakkah kau ingin balas dendam? Rino menggenggam gelasnya dengan erat. Jari-jarinya memutih, akhirnya, dia mengangguk dengan tegas. Apa yang harus saya lakukan? Saya tersenyum. Ikan itu telah menelan kailnya. Untuk sekarang, teruslah berpura-pura menderita dan hancur. Saat waktunya tiba, aku akan memberimu tugas. Selama beberapa hari berikutnya, saya rutin pergi ke rumah sakit merawat Rian. Saya membawakan bubur, buah-buahan, berakting sebagai istri yang berbakti. Tetapi di dalam botol air minum yang saya bawakan, setiap hari saya mencampurkan sedikit obat tidur dan obat pencahar yang sudah dihaluskan. Tidak berbahaya, tetapi cukup untuk membuat tubuhnya yang sudah lemah tidak bisa pulih. Dia menjadi semakin lemah, lelah, dan sering tertidur seperti koma. Fisik dan mentalnya perlahan-lahan, saya gerogoti dengan kejam. Setelah menguasai perusahaan dan menarik Rino ke pihak saya, orang terakhir yang harus saya tangani adalah ibu mertua saya. Ibu Ratna telah kembali tenang setelah semua kekacauan. Tetapi alih-alih menyalahkan kesalahan kedua putranya, dia kembali menyalahkan saya. Katanya karena saya tidak bisa merawat suami dengan baik dan tidak bisa memberikan anak, Rian jadi berbuat macam-macam. Sikapnya yang tidak masuk akal dan egois itu membuat saya sadar bahwa tidak ada gunanya memberikan sedikit pun perasaan manusiawi pada wanita ini. Saya memilih waktu makan malam saat hanya kami berdua untuk memulai pembicaraan. Saya menyeduh teh melati yang wangi dan meletakkannya di hadapannya. Bu, ada yang ingin saya bicarakan. Ibu Ratna menyeruput tehnya, tanpa menatap saya dia berkata, kalau ada yang mau dibicarakan, katakan saja. Ibu tahu Rian selingkuh dengan Yulia sejak kapan? Saya bertanya langsung. Ibu Ratna tersentak, cangkir teh di tangannya bergetar. Dia mengelak. Apa-apaan kau ini? Kalau aku tahu, apa aku akan membiarkannya sampai jadi begini? Benarkah? Saya tersenyum pahit,
mengeluarkan ponsel dari tas dan memutar sebuah rekaman suara. Itu adalah percakapan yang tidak sengaja direkam Hendra saat membuntuti Rian dan Yulia di sebuah kafe sebelum kecelakaan terjadi. Dalam rekaman itu, suara Yulia terdengar manja, sepertinya ibu tahu hubungan kita. Kemarin aku dipanggil, disuruh tahu diri dan jangan menghalangi jalan Mas Rian. Suara Yulia dan Rian terdengar jelas di ruang tamu yang sepi. Wajah Ibu Ratna pucat seperti kertas. Dia tidak bisa mengelak lagi. Jadi, ibu sudah tahu sejak lama. Suara saya menjadi dingin. Ibu tahu putra ibu selingkuh dengan adik ipar saya, tapi ibu diam dan menutupinya. Ibu menganggap saya bodoh, boneka di rumah ini. Karena takut malu, takut jalan putra emas ibu terganggu, ibu mengabaikan penderitaan saya dan kehancuran Rino. Tidakkah ibu merasa ibu sangat kejam? Ibu Ratna menunjuk saya dengan tangan gemetar. Kau berani-beraninya memata-matai anakku. Dasar ular berbisa, tidak sekejam ibu. Saya menjawab dengan tenang, tapi itu belum seberapa. Ada satu rahasia lagi yang ingin saya beritahu. Dan saya yakin ibu akan sangat ingin tahu. Saya mengeluarkan map lain, dan mendorongnya ke hadapannya. Lihatlah, Bu, cucu ibu. Ibu Ratna mengambil dokumen itu dengan tangan gemetar. Dia melihat foto Rio dan membaca rekam medis yang dengan jelas mencantumkan nama ayah, Rian. Matanya terbelalak, napasnya tersengal. Apa ini? Rian punya anak simpanan? Ya. Cucu laki-laki berusia 3 tahun, sedang menderita leukemia. Rian menggelapkan 50 miliar uang perusahaan untuk biaya pengobatannya. Bagaimana, Bu? Putra kesayangan ibu hebat sekali, kan? Menipu istri, menggelapkan uang perusahaan, punya anak di luar. Apa ibu bangga padanya? Ibu Ratna tidak kuat menahan syok yang luar biasa. Dia memegangi dadanya dan tersungkur di sofa. Mulutnya hanya bisa ternganga, tidak bisa berkata-kata. Keberadaan cucu simpanan yang sakit parah telah menghancurkan harga diri dan kebanggaannya sepenuhnya. Saya mendekatinya, menatap matanya yang linglung dan berkata, sekarang ibu punya 2 pilihan. Pertama, ikuti kemauan saya. Nanti saya akan jamin masa tua ibu nyaman, dan mungkin saya bisa mempertemukan ibu dengan cucu ini. Kedua, teruslah melawan saya. Nanti kedua putra ibu akan masuk penjara bersama-sama, dan keluarga ini akan hancur berantakan, dan satu-satunya cucu ibu akan mati karena tidak ada biaya pengobatan. Pilihlah. Di hadapan ancaman saya, Ibu Ratna benar-benar hancur. Dia mulai menangis terseduh-seduh. Air mata ketidakberdayaan dan ketakutan. Saya tahu, mulai saat ini, wanita yang pernah begitu berkuasa ini telah sepenuhnya berada dalam genggaman saya. Sementara saya sibuk dengan perang di rumah dan perusahaan, Bima dan Hendra terus menggali rahasia Rian yang lebih dalam. Suatu malam, Bima menelepon. Suaranya sangat serius. Dewi, bisa datang ke kantorku sekarang bersama Hendra? Ini masalah besar. Saya punya firasat buruk. Saya bergegas ke kantor Bima. Hendra sudah ada di sana. Wajah keduanya tegang. Di atas meja Bima, terhampar banyak dokumen tua yang sudah menguning. Ada apa, Bima? Tanya saya. Bima menunjuk sebuah laporan kecelakaan kerja yang sudah usang. Kau ingat pernah ke Puncak? Tempat anak Rian dirawat. Saat kami melacak aliran dana, kami menemukan fakta mengerikan terkait proyek pembangunan resor yang dilakukan PT Bintang Perkasa di sana 5 tahun lalu. Jantung saya serasa berhenti berdetak. Puncak, 5 tahun lalu. Waktu dan tempat itu adalah tempat ayah saya meninggal karena kecelakaan. Hendra melanjutkan, menurut catatan, 5 tahun lalu terjadi kecelakaan serius di lokasi konstruksi itu, perancah bangunan runtuh. 5 pekerja tewas, tapi yang aneh, di daftar korban tewas yang diumumkan secara resmi dan menerima santunan, tidak ada nama ayahmu, Bapak Suryo. Seolah-olah namanya dihapus dari semua dokumen terkait. Kaki dan tangan saya lemas. Tidak mungkin. Ayah jelas meninggal di sana. Ibu sendiri yang memastikannya. Kami menemukan seseorang. Pekerja lama yang dulu bekerja di sana, lanjut Bima dengan susah payah. Orang itu berhenti bekerja setelah kecelakaan dan bersembunyi di kampung. Menurut kesaksiannya, runtuhnya perancah itu bukan kecelakaan. Itu karena konstruksi yang buruk, menggunakan material di bawah standar untuk mempercepat waktu pengerjaan.
Ayahmu saat itu adalah mandor, dan setelah menemukan fakta ini, dia mengancam akan melaporkannya. Dan tepat setelah itu, kecelakaan terjadi. Dia yakin itu adalah pembunuhan untuk membungkamnya. Seluruh tubuh saya menjadi dingin. Lalu ibuku. Ibuku meninggal setahun setelahnya karena kecelakaan lalu lintas. Itulah bagian yang paling mengerikan. Bima menunjukkan laporan lain. Kecelakaan lalu lintas ibumu juga banyak kejanggalan. Mobil yang menabraknya melakukan tabrak lari dan tidak pernah ditemukan. Pengemudi yang ditangkap sebagai pelaku adalah seorang pecandu narkoba, yang setelah bebas dari penjara menghilang tanpa jejak. Kami pikir, setelah ayahmu meninggal, ibumu sendirian mencoba mengungkap kebenaran. Dan ibumu juga, sama seperti ayah, dibungkam. Saya terduduk di kursi. Pikiran saya kosong. Orang tua saya tidak meninggal karena kecelakaan. Mereka dibunuh, dan di balik semua itu adalah PT, Bintang Perkasa, dan Rian, yang saat itu mengepalai proyek di puncak. Jadi, kedekatannya denganku? Bisik saya dengan susah payah. Kemungkinan besar begitu. Bima mengangguk dengan tatapan penuh simpati. Setelah kedua orang tuamu meninggal, Rian muncul, menghibur dan melindungimu. Kau sedang dalam kondisi paling lemah, dan mudah masuk ke dalam perangkapnya. Dengan menikahimu, dia tidak hanya mendapatkan istri idaman, tetapi juga bisa mengelola harta warisanmu secara sah, dan sekaligus membungkam orang terakhir yang bisa mengungkap kembali kasus orang tuamu. Dewi, pernikahanmu sejak awal adalah bagian dari konspirasi kejam. Kebenaran itu adalah belati terakhir yang menembus jantung saya yang sudah penuh luka. Ini bukan lagi pengkhianatan. Ini adalah kejahatan yang tidak bisa dimaafkan. Pria yang tidur di samping saya selama 5 tahun, pria yang saya cintai dan korbankan segalanya untuknya, ternyata adalah musuh yang telah menghancurkan keluarga saya. Tidak ada lagi air mata yang mengalir. Hanya api kebencian yang membara lebih dahsyat dari sebelumnya. Rian, kau harus membayarnya. Bukan hanya dengan kebebasanmu, bahkan nyawamu pun tidak akan cukup untuk membayar dosa terhadap orang tuaku. Pada hari sidang gugatan cerai, saya memilih gaun hitam sederhana namun formal. Saya hanya merias wajah tipis-tipis untuk menutupi lingkaran hitam di bawah mata karena kurang tidur, tetapi tetap menyisakan kesan lelah dan sedih seorang wanita yang terluka. Saya duduk di kursi penggugat di samping Bima. Wajahnya tenang dan penuh percaya diri. Di seberang, di kursi tergugat, Rian duduk di kursi roda. Luka fisik dan siksaan mental dari saya telah mengubah direktur yang dulu gagah menjadi sosok yang rapuh dan menyedihkan. Di sampingnya duduk seorang pengacara yang tampak kurang berpengalaman. Mungkin setelah rekeningnya dibekukan, dia tidak punya uang untuk menyewa pengacara hebat. Ibu mertua dan Rino duduk di barisan belakang dengan kepala tertunduk, tidak berani menatap siapapun. Sidang dimulai dengan suasana hikmat. Ketika saya mengajukan perselingkuhan, kekerasan mental, dan hilangnya kasih sayang sebagai alasan perceraian, pengacara Rian langsung membantah. Dia mencoba menggambarkan Rian sebagai suami teladan yang hanya melakukan kesalahan sesaat karena stres pekerjaan, dan menuduh saya melebih-lebihkan demi merebut harta. Tepat saat itu, Bima berdiri. Alih-alih langsung membantah, dia meminta izin kepada majelis hakim untuk mengajukan bukti. Bukti pertama adalah rekaman CCTV hotel, yang dengan jelas menunjukkan Rian dan Yulia saling berpelukan saat masuk ke kamar. Berikutnya adalah foto-foto mesra Rian dengan kekasihnya, Hana, kwitansi belanja barang mewah, dan sertifikat apartemen atas nama Hana. Setiap kali bukti baru diajukan, ruang sidang menjadi riuh. Pengacara Rian tampak panik, terus-menerus menyeka keringat di dahinya, sementara Rian menundukkan kepala sambil mencengkeram erat pegangan kursi rodanya. Yang Mulia Hakim, kata Bima dengan suara tegas. Klien saya menderita bukan karena satu kali kesalahan suaminya, melainkan karena perselingkuhan yang berulang kali. Dia telah menginjak-injak cinta dan martabat seorang istri yang telah mengorbankan segalanya untuk keluarga. Tetapi Bima tidak berhenti di situ. Dia terus mengajukan bukti penggelapan dana perusahaan oleh Rian, puluhan kontrak palsu, kwitansi fiktif, dan diagram alur dana 50 miliar rupiah ditampilkan dengan jelas di layar besar. Tergugat bukan hanya seorang suami yang berkhianat, tetapi juga seorang penjahat tak bermoral yang menggelapkan aset perusahaan untuk kepentingan pribadinya. Sampai di sini, pengacara Rian hampir kehabisan kata-kata untuk membela.
Tapi Bima masih punya kartu truf. Dia memanggil saksi. Saksi pertama yang naik ke mimbar adalah ibu mertua saya. Sesuai skenario saya, Ibu Ratna dengan berlinang air mata mengakui bahwa dia sudah lama mengetahui hubungan Rian dan Yulia, tetapi tidak berani bicara karena takut rumah tangganya hancur. Dia menyalahkan dirinya sendiri atas semua kesalahan dan memohon agar hakim memberikan keringanan untuk putranya yang berdosa. Aktingnya semakin memperkuat citra saya sebagai korban yang malang. Saksi berikutnya adalah Rino. Dia berdiri di mimbar saksi dan menatap Rian dengan mata penuh kebencian. Rino menceritakan bagaimana dia menemukan perselingkuhan istri dan kakaknya, dan bersaksi bahwa hubungan mereka sudah berlangsung sangat lama. Kesaksian dari adik kandungnya sendiri bagaikan pukulan palu terakhir bagi Rian. Saya diam-diam menyaksikan semuanya. Tidak menangis, tidak merasa puas. Di wajah saya hanya ada kesedihan mendalam seseorang yang telah kehilangan segalanya. Saya sedang memainkan peran terakhir saya sebagai korban yang sempurna. Dan sejauh ini, semuanya berjalan sesuai skenario saya. Saat ruang sidang masih riuh karena kesaksian Rino, Bima kembali berdiri dan meminta izin untuk mengajukan bukti terakhir. Yang Mulia Hakim, bukti yang kami ajukan sejauh ini hanyalah puncak gunung es. Kejahatan terbesar tergugat bukanlah perselingkuhan atau penggelapan, melainkan kejahatan yang berkaitan dengan nyawa manusia. Ruang sidang menjadi sunyi senyap. Bahkan hakim pun mengerutkan kening. Rian, yang sejak tadi menunduk, tiba-tiba mengangkat kepalanya. Matanya merah dan penuh ketakutan, menatap tajam ke arah Bima. Bima tidak memberinya kesempatan untuk bereaksi. Dia mengajukan sebuah map tebal dan berkata dengan suara menggelegar. Setiap kata-katanya menghantam seperti palu. 5 tahun lalu, di lokasi proyek resor Puncak yang dipimpin oleh PT Bintang Perkasa, terjadi kecelakaan kerja yang mengerikan. Tapi itu bukan kecelakaan. Itu adalah pembunuhan yang disengaja untuk menutupi penyelewengan dalam proyek. Salah satu korban yang terbunuh hari itu adalah ayah dari klien saya, Ibu Dewi, yaitu Bapak Suryo. Kepala saya berdengung. Meskipun saya sudah tahu fakta ini, mendengarnya diucapkan kembali di pengadilan membuat rasa sakit menusuk jantung. Bima mengajukan kesaksian pekerja lama, laporan analisis yang membuktikan penggunaan material di bawah standar, dan bukti-bukti bahwa catatan insiden telah dimanipulasi. Dan orang yang memimpin langsung proyek ini dan menandatangani semua dokumen palsu itu, tidak lain adalah tergugat, Rian. Bima tidak berhenti di situ, dia membuka dokumen lain. 1 tahun setelah kematian Bapak Suryo, ibu dari klien, Ibu Anjani, juga meninggal mendadak dalam kecelakaan lalu lintas yang penuh misteri. Kami memiliki bukti bahwa Ibu Anjani telah menemukan kebenaran tentang kematian suaminya, dan karena itu, dia dibungkam. Bima mengajukan bukti bahwa pengemudi tabrak lari itu menerima sejumlah besar uang setelah bebas dari penjara dan kemudian menghilang. Semua bukti terhubung secara logis tanpa celah. Dan terakhir, Bima menatap Rian dengan mata setajam pisau dan berkata, begitu Ibu Dewi menjadi yatim piatu, tergugat muncul dan dengan kata-kata manis menipu perasaan seorang wanita yang sedang putus asa. Tujuan pernikahan ini sejak awal adalah untuk merampas hartanya dan membungkam orang terakhir yang bisa mengungkap kejahatannya. Saat itu, Rian tidak tahan lagi. Dia menjerit seperti binatang yang terluka. Tidak. Bohong. Itu semua fitnah. Dia mencoba bangkit dari kursi rodanya, tetapi kakinya yang lemah tidak mampu menopangnya dan dia jatuh ke lantai. Ruang sidang gempar. Ibu mertua pingsan di tempat, dan Rino duduk termangu, seolah tidak percaya dengan apa yang didengarnya. Hakim mengetuk palu dan berteriak meminta ketenangan, tetapi semuanya sudah jelas. Putusan akhir tidak berbeda dari yang saya perkirakan. Pengadilan mengabulkan gugatan cerai saya, seluruh harta Gonogini, termasuk rumah, mobil, dan sebagian besar saham PT Bintang Perkasa, jatuh sepenuhnya ke tangan saya, karena Rian terbukti sebagai pihak yang bersalah sepenuhnya. Tapi itu bukan akhir. Majelis hakim meminta polisi untuk melakukan penyelidikan resmi terhadap Rian atas tuduhan penggelapan, pembunuhan berencana, dan penyembunyian kejahatan. Rian benar-benar hancur, dia langsung diborgol oleh polisi di ruang sidang dan dibawa pergi. Matanya, penuh dengan kebencian, keputusasaan, dan ketakutan, tertuju pada saya. Saya menatap punggung pria yang pernah menjadi suami saya, musuh keluarga saya, yang kini akan menerima hukuman dari hukum. Di dalam hati,
Alih-alih rasa puas, yang tersisa hanyalah kehampaan tak berujung. Keadilan telah ditegakkan, tetapi orang tua saya yang telah meninggal tidak akan bisa hidup kembali. Setelah sidang selesai dan semuanya tampak beres, masih ada satu pertanyaan besar yang belum terjawab di hati saya. Anak bernama Rio itu. Siapa dia sebenarnya? Siapa ibu kandungnya? Dan mengapa Rian begitu menyembunyikan keberadaannya? Saya memutuskan untuk melakukan apa yang seharusnya sudah saya lakukan sejak lama. Saya mengirimkan sampel rambut Rio yang diam-diam saya ambil saat menjenguknya dulu, bersama dengan sampel rambut saya, ke lembaga tes DNA. Seminggu kemudian, hasilnya keluar. Dengan tangan gemetar, saya membuka lembar hasil tes itu. Tulisan di bagian kesimpulan membuat saya terperangah. Saya dan Rio memang memiliki hubungan darah, tetapi bukan sebagai ibu dan anak, melainkan sebagai kakak dan adik tiri. DNA saya dan Rio menunjukkan kesamaan khas yang hanya muncul jika kami memiliki ayah yang sama. Itu artinya, Rio adalah putra ayah saya. Pikiran saya kacau. Ayah sudah meninggal 5 tahun yang lalu, bagaimana bisa dia punya anak berusia 3 tahun? Ini tidak masuk akal. Kecuali jika ibu. Sebuah pikiran gila melintas di kepala saya. Dulu orang tua saya mengalami kesulitan memiliki anak, dan setelah melalui program bayi tabung, barulah mereka mendapatkan saya. Mungkin, untuk berjaga-jaga, mereka menyimpan sperma atau embrio ayah yang dibekukan, dan setelah ayah meninggal, ibu yang dilanda kesedihan dan kerinduan yang mendalam. Saat saya tenggelam dalam pikiran yang kacau, sebuah telepon dari nomor tak dikenal masuk. Dewi. Suara serak penuh kebencian. Rian, saya tidak tahu bagaimana dia bisa menelepon, tetapi saya bertanya dengan dingin, ada apa? Kau menang. Kau merebut segalanya dariku. Tapi kau tidak akan pernah mendapatkan hal yang paling berharga. Dia tertawa seperti orang gila. Rio ada padaku. Kalau kau ingin dia selamat, datanglah sendirian ke gudang tua di kawasan industri. Kalau kau lapor polisi, kau hanya akan menerima mayatnya. Jantung saya serasa berhenti berdetak. Dia menculik Rio. Saya tidak tahu bagaimana dia bisa kabur dari tahanan. Tetapi sekarang bukan saatnya memikirkan itu. Saya segera mengemudikan mobil ke tempat yang dia sebutkan. Dalam perjalanan, saya tidak lupa mengirim pesan kepada Bima dan Hendra. Gudang itu tua, lembab, dan gelap. Rian berdiri di tengah gudang, satu lengannya memeluk Rio dengan erat, dan tangan lainnya memegang pisau yang diarahkan ke leher anak itu. Anak itu menangis ketakutan. Lepaskan anak itu, Rian, teriak saya. Rian tertawa gila. Kau penasaran sekali dengan kebenarannya, kan, Dewi? Akan kuberitahu, anak ini bukan anakku, dia adikku. Meskipun saya sudah menduga, mendengar kebenaran langsung dari mulut Rian tetap saja mengejutkan. Ibumu. Setelah ayahmu mati, dia jadi gila, kata Rian dengan gembira. Dia menggunakan sperma beku suaminya untuk menghamili dirinya sendiri. Ingin melahirkan anak laki-laki untuk melanjutkan keturunan? Mungkin, sialnya, aku tahu fakta itu. Aku menggunakan anak dalam kandungannya untuk mengancam ibumu agar tutup mulut tentang apa yang dia temukan di puncak. Tapi dia keras kepala. Jadi terpaksa aku kirim dia menyusul suaminya lebih cepat. Setelah ibumu mati, aku yang menemukan anak itu. Awalnya aku mau menyingkirkannya, tapi kemudian aku punya ide yang lebih baik. Aku akan membesarkannya, mengobatinya dengan uang curian, dan menjadikannya kartu terakhirku. Aku pikir, suatu saat jika kau tahu segalanya, aku bisa menukar anak itu dengan kebebasanku. Tapi aku tidak menyangka kau akan bertindak lebih dulu. Ternyata begitu. Seluruh kebenaran jauh lebih kejam dan pahit dari imajinasi saya. Betapa banyak penderitaan dan ancaman yang harus ditanggung ibu saya sebelum meninggal. Kau iblis, geram saya. Ya, dan hari ini, iblis ini akan menyeret seluruh keluargamu ke neraka. Rian berteriak dan mengayunkan pisaunya ke arah Rio. Tepat saat itu, pintu gudang didobrak dan polisi menyerbu masuk. Di barisan depan ada Bima dan Hendra. Jatuhkan senjata, kau sudah terkepung. Rian panik. Dia mendorong Rio ke arah saya dan berlari gila ke arah jendela, mencoba melarikan diri. Tapi tidak ada lagi tempat untuk lari. Setelah perkelahian singkat, polisi berhasil melumpuhkan dan menangkap Rian. Saya bergegas lari dan memeluk Rio,
Anak itu masih ketakutan, tetapi setelah berada dalam pelukan saya, dia perlahan-lahan tenang. Saya memeluk erat satu-satunya keluarga yang tersisa di dunia ini. Tidak apa-apa, Rio. Sekarang ada kakak. Tidak akan ada lagi yang menyakitimu. 1 tahun kemudian, semua badai akhirnya berlalu, dengan berbagai tuduhan kejahatan penggelapan, penculikan, pembunuhan berencana, dan keterlibatannya dalam kematian orang tua saya Rian, menerima hukuman yang setimpal, penjara seumur hidup. Hidupnya berakhir di balik jeruji besi yang dingin. Yang lain juga menemui akhir mereka masing-masing. Yulia, setelah keluar dari rumah sakit, mengalami gangguan jiwa dan masuk ke fasilitas rehabilitasi. Rino, yang terlalu syok, menyerahkan semua saham perusahaannya kepada saya dan membawa istrinya pulang ke kampung halaman, memulai hidup baru dan melupakan segalanya. Ibu mertua, Ibu Ratna, tidak kuat menahan syok setelah kedua putranya hancur dan mengetahui semua kebenaran. Beliau terkena stroke ringan. Saya menempatkannya di panti jompo mewah, menunaikan kewajiban terakhir saya sebagai menantu. PT Bintang Perkasa kini sepenuhnya menjadi milik saya. Saya mengubah nama perusahaan menjadi PT Surya Bakti, gabungan dari nama saya dan nama ayah saya. Itu bukan sekadar penghormatan, melainkan janji untuk membangun kembali perusahaan ini dengan bersih dan kuat. Saya dengan berani menutup divisi bisnis konstruksi yang penuh korupsi dan mengubah arah bisnis ke bidang yang lebih saya kuasai, manufaktur dan distribusi alat kesehatan. Berkat teknologi paten yang ada dan naluri bisnis saya, perusahaan perlahan-lahan stabil dan berkembang. Namun, pencapaian terbesar dalam hidup saya bukanlah pekerjaan, melainkan Rio. Setelah semua proses hukum selesai, saya menjadi wali sah adik saya. Sebuah keajaiban terjadi. Setelah perawatan terakhir, kesehatan Rio membaik secara signifikan. Anak itu keluar dari rumah sakit dan bisa memulai kehidupan normal seperti anak-anak lainnya. Rumah saya tidak lagi dingin, penuh dengan suara tawa Rio. Anak itu sangat dekat dengan saya. Dia tidak lagi salah mengira saya sebagai ibunya, dan memanggil saya kakak. Setiap pagi saya mengantar Rio ke sekolah, dan menjemputnya sore hari. Malamnya kami makan bersama, dan sebelum tidur saya membacakan buku dongeng. Melihat adik saya tumbuh sehat, hati saya terasa damai luar biasa. Suatu sore di akhir pekan, saya membawa Rio mengunjungi makam orang tua kami. Saya meletakkan 2 karangan bunga lili putih di depan makam mereka. Rio, yang berpakaian rapi, juga dengan tenang menaburkan bunga, meniru saya. Ayah, Ibu, ini Dewi. Aku berhasil. Aku sudah membalaskan ketidakadilan yang menimpa ayah dan ibu, dan aku juga sudah menemukan Rio. Mulai sekarang, aku yang akan menjaga Rio menggantikan ayah dan ibu. Beristirahatlah dengan tenang. Tenggorokan saya tercekat, tetapi tidak ada lagi air mata yang mengalir. Angin senja bertiup lembut, membawa aroma rerumputan. Rio meraih tangan saya. Dengan mata jernihnya dia menatap saya dan berkata, "Kak, ayo kita pulang." Saya tersenyum dan menggenggam erat tangan kecil adik saya. "Iya, ayo kita pulang." Kami berjalan berdampingan menyusuri jalan setapak. Di bawah cahaya senja, bayangan kami berdua memanjang. Masa lalu yang penuh penderitaan dan pengkhianatan telah saya tinggalkan. Saya tidak tahu cobaan apa lagi yang akan datang di masa depan, tetapi saya tahu saya tidak lagi sendirian. Saya telah lahir kembali dari abu, menjadi wanita yang kuat dan mandiri, dan di sisi saya, ada keluarga saya, Rio, cahaya yang akan menerangi jalan hidup saya selanjutnya.